Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita pada hari ini, yang kini memasuki surat nomor 11, surat Hud, ayat 38 sampai dengan ayat 35. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang pada saat ini telah memasuki hari yang ke-12. Artinya kita sudah menjalankan sepertiga lebih dari bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini dan melipat gandakan pembalasan atau pahalanya kepada kita semua. Juga pada hari ini, pada tanggal 2 Maret 2026 ini, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 2 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rezekinya, meluaskan rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Dan juga bil khusus pada hari ini tanggal 2 Maret 2026 ini, saya turut berduka cita dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Semoga Husnul Khotimah, semoga amal perbuatan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Juga semoga ditempatkan di sisinya sebagai umat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan padang dalane jembar kubure. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul falka wa kullama alaihi malam
mala'um min qaumihi syaqiru minhu qala in tashkuru minna fa inna nashkuru minkum kama tashkurun fasawfa ta'lamuna man ya'dihi adabu yukhzihi wa yakhillu alaihi adabu muhim hatta idza ja'a amaruna wa farutan nur qul na'mil fimha min kulli zawjainis naini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qawlu wa man aman wa man ma'ahu illa qalil wa qalar rabbu fiha bismillahi muhjaruha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nadhannuhu nibnahu wa kana fi amjili yabunayyar kab ma'ana wala taqum ma'al kafirin qala syalawi illa zabali ya'shimuni minal ma' qala la ajimal yawma min amrillahi illa marrahim wa halla bainahumal mawju fakana minal muhraqin wa qila ya ardu blaghi ma'aqi wa yashama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qadiyal amru washtawat alal zudi wa qila ba'dul lil qaumi dhalimin wa nadaluhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakim sadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan ia mulai membuat bahtera, dan setiap kali para pemuka kaumnya berlalu di depannya, mereka menertawakan dia. Dia berkata, jika kamu menertawakan kami, maka kami pun akan menertawakan kamu sebagaimana kamu
menertawakan kami. Maka kamu akan tahu siapakah yang akan kejatuhan siksaan yang menghinakan, dan akan tertimpa siksaan yang sangat lama, sampai tatkala perintah kami datang dan air memancar dari lembah dengan derasnya. Kami berfirman, muatkanlah segala sesuatu di dalamnya dua-dua berpasang-pasangan, dan juga keluarga engkau, kecuali orang yang sudah kedahuluan firman Tuhan. Demikian pula orang yang beriman, dan tidak ada yang beriman dengan dia kecuali hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah ke dalam bahtera dengan nama Allah pada waktu berlayarnya dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha pengampun, yang maha pengasih. Dan bahtera laju membawa mereka di tengah-tengah gelombang setinggi gunung. Dan Nuh memanggil-manggil puteranya, dan ia di tempat yang jauh. Wahai puteraku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama-sama kaum kafir. Ia berkata, aku akan mengungsi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Dia, Nuh, berkata, pada hari ini tidak seorang pun akan selamat dari perintah Allah, kecuali orang yang ia berbelas kasih kepadanya. Gelombang melintang di antara mereka berdua, dan ia termasuk golongan orang yang mati tenggelam. Dalam bahasa Jawa, kelelep. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai awan, meredalah, dan air dibikin surut, dan perkara diputuskan, dan bahtera terdampar di judi. Dan difirmankan, enyahlah kaum yang lalim. Dan Nuh menyeru kepada Tuhannya dan berkata, Tuhanku, sesungguhnya puteraku adalah salah seorang keluargaku, dan janji engkau adalah benar, dan engkau adalah yang paling adil di antara para hakim. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, ini mengandung pelajaran yang dijelaskan sebagai berikut. Penjelasan ayat yang ke-38. Ejekan orang mukmin terhadap orang kafir janganlah diartikan secara harafiah
orang menertawakan sesuatu untuk menunjukkan bahwa orang itu menghinanya. Sebagaimana kaum kafir menunjukkan penghinaan mereka terhadap pembuatan bahtera. Orang yang beriman kepada janji Tuhan menunjukkan penghinaannya terhadap perlawanan mereka dan rencana mereka untuk membinasakan Dia. Seorang mufasir memberi arti yang lain sebagai berikut. Jika kamu menganggap kami orang bodoh karena perbuatan kami juga menganggap kamu orang bodoh karena kekafiran kamu. Karena anggapan kamu bahwa kami ini bodoh, ini sebenarnya disebabkan karena kebodohan kamu. Kemudian dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-40. Farat tanur diterjemahkan oleh Shell sebagai berikut. Tanur memancarkan air. Oleh Tuan Palmer dijelaskan sebagai berikut. Tanur mendidih. Dan oleh Tuan Rothwell dijelaskan permukaan bumi mendidih. Selain itu, ketiga-tiganya menambahkan keterangan sebagai berikut. Kata tanur berarti pulau waduk. Ini oleh Tuan Palmer. Atau tempat persediaan air. Ini oleh Tuan Rothwell. Atau tempat yang mengeluarkan air atau tempat air berkumpul. Ini penjelasan dari Tuan Shell. Tetapi kami berpendapat bahwa yang menyebabkan mereka keliru ialah karena mereka salah mengerti akan arti kata fara, bukan karena salah mengerti akan arti kata tanur. Fara artinya air mendidih atau api mengamuk, tetapi dua arti ini tidak dapat diterapkan di sini karena tanur tidak mungkin mendidih dan tidak pula mengamuk. Karena tanur itu bukan api, tetapi fara mempunyai makna lain. Di dalam kamus leksikon, di sana dikatakan jika fara dihubungkan dengan air, artinya air memancar atau menyembur dari bumi. Air keluar memancar dari mata air atau sumber. Oleh sebab itu kata fawaroh artinya mata air atau sumber. Dan menurut kamus Lin Leksikon pula, kata tanur berarti bagian bumi atau tanah yang paling tinggi atau tempat yang memancarkan air atau tempat berkumpulnya air di suatu lembah. Kini makna kata fara dan tanur cocok satu sama lain. Berkumpulnya air di suatu lembah. Masing-masing sesuai dengan kalimat di muka dan di belakangnya. Orang yang mempunyai pengertian yang sederhana sekalipun dapat memahami ini.
dari ayat 43 yang menguraikan putra Nabi Nuh yang berbunyi, "Aku akan mengungsi ke gunung," kami dapat menarik kesimpulan bahwa tempat itu pasti sebuah lembah. Kemudian dilanjutkan penjelasannya, tiap-tiap sisi dari suatu pasangan itu dalam bahasa Arab disebut ya'uj. Adapun ya'uja ini adalah bentuk tasniyah atau dual dari ya'uj, artinya sepasang. Oleh karena itu kata zaujaini itsaini artinya jantan dan betina masing-masing sepasang. Yang dimaksud minkulin ialah segala sesuatu yang diperlukan oleh Nabi Nuh, bukan segala sesuatu yang ada di dunia yang akan terlalu berat bagi Nabi Nuh untuk membawanya berlayar. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah menjelaskan ayat 42. Hendaklah diingat bahwa Quran suci tidak membenarkan dongeng-dongeng bahwa banjir besar membanjiri seluruh muka bumi. Sebaliknya, berulang-ulang Quran suci menerangkan bahwa Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya saja. Artinya hanya kepada satu suku bangsa dan sesuai dengan undang-undang Tuhan. Hukuman itu hanya dijatuhkan kepada kaum Nabi Nuh saja, yang bukan saja menolak kebenaran, melainkan pula hendak membinasakan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut beliau. Uraian tentang air menyembur dari lembah menunjukkan bahwa banjir itu hanya melanda suatu daerah, bukan melanda seluruh dunia. Membawa segala sesuatu sepasang-sepasang bukanlah berarti bahwa Nabi Nuh berlayar mengelilingi dunia dan menangkap segala macam binatang hidup masing-masing satu pasang. Karena jika demikian ia akan memerlukan waktu 1000 tahun lamanya untuk dapat mengumpulkan segala macam binatang hidup sepasang-sepasang, dan sudah tentu tidak akan berhasil. Padahal yang diperintahkan hanyalah membawa segala sesuatu masing-masing satu pasang yang dianggap perlu oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang menyertai beliau di dalam bahtera, di dalam pelayarannya. Dongengan kitab Bible bahwa Allah kelak mendatangkan air bah di atas bumi hendak membinasakan segala makhluk yang bernyawa yang hidup di bawah langit, lalu menyuruh Nabi Nuh supaya mengumpulkan dan mengangkut dalam bahtera beribu-ribu binatang dan burung masing-masing satu pasang. Ini tidak dapat dibenarkan. Penjelasan berikutnya
dalam ayat 43, kata man rohima dapat berarti zat yang berbelas kasih dan dapat pula berarti orang yang berbelas kasih kepadanya. Dalam arti pertama yang dituju ialah Allah. Adapun artinya ialah bahwa yang maha pemurah sajalah yang dapat menyelamatkan orang dari siksaan. Adapun yang dimaksud dalam arti kedua ialah bahwa kata ada yang dapat melindungi orang dari siksaan Allah. Saya ulangi lagi. Adapun yang dimaksud dalam arti kedua ialah bahwa tidak ada yang dapat melindungi orang dari siksaan Allah kecuali orang yang Allah berbelas kasih kepadanya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah penjelasan yang terdapat di surat 44. Konon menurut bahasa Ibrani, gunung ini bernama Gudjeye, salah satu gunung yang terletak di sebelah selatan Armenia yang memisahkan antara Armenia dan Mesopotamia. Tuan Sil berkata, cerita yang menerangkan bahwa Bahtera Nuh terdampar di atas gunung itu pasti sudah kuno sekali, karena cerita itu adalah dari bangsa Kaldea sendiri. Dan lagi, jika kami percaya kepada ucapan Epifanius, maka pada zaman Epifanius sisa-sisa Bahtera itu masih dapat dilihat. Diceritakan pula bahwa Raja Heraklius berangkat dari kota Tamanin terus naik ke gunung Al-Judi dan melihat tempat Bahtera Nuh. Di tempat lain dahulu terdapat sebuah biara yang disebut sebagai biara Bahtera, terletak di atas gunung. Demikianlah saudara-saudara tadabbur kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.